Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernahkah kalian sadar kalau kita semua ini sebenarnya punya kekuatan super? Ya, kekuatan super kognitif yang luar biasa yang kita pakai setiap hari, tapi jujur aja, jarang banget kita sadari. Kekuatan itu adalah representasi visual, alias kemampuan luar biasa otak kita untuk menyimpan, mengolah, dan menggunakan informasi dalam bentuk gambar serta ruang di dalam pikiran. Nah, di eksplorasi kita hari ini, kita bakal membedah sains di balik cara kalian memvisualisasikan dunia dan gimana kalian bisa memanfaatkan mata batin ini untuk ngebus memori, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah. Yuk kita mulai. Di pembahasan kita kali ini, kita punya beberapa poin seru. Pertama, kita akan melihat kekuatan gambar mental. Kedua, kita bedah perdebatan klasik yang seru banget. Otak kita ini nyimpen gambar atau cuma kode? Ketiga, kita masuk ke 3 tahap pemrosesan visual. Keempat, bagian yang pasti kalian tunggu-tunggu, cara meretas memori dan kreativitas. Dan yang kelima, kita juga bakal ngomongin keterbatasan serta bias dari visualisasi ini. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, kekuatan gambar mental atau bagaimana pikiran kita membuat simulasi internal. Biar kebayang, saya mau kalian ikut latihan singkat nih. Coba deh, pejamkan mata kalian sebentar kalau itu ngebantu. Sekarang, bayangkan persimpangan jalan waktu kalian berangkat ke kantor atau ke kampus. Atau, bayangkan sebuah kubus 3D yang lagi melayang dan berputar pelan di udara. Kelihatan kan di kepala kalian? Nah, latihan sesimpel barusan itu bukti langsung kalau pikiran kalian sedang menjalankan simulasi internal yang super kaya. Kalian beneran bisa melihat tanpa harus membuka mata fisik kalian. Apa yang baru saja kalian alami itu, di dunia psikologi kognitif modern, punya nama resmi, mental imagery atau citra mental. Menurut para ahli kognitif seperti Sternberg dan Solso, ini tuh bukan sekedar trik pikiran biasa loh. Ini beneran mekanisme inti otak kita buat nyimpan ingatan, mecahin masalah yang ribet, dan memicu kreativitas. Ini cara pikiran kalian mensimulasikan dunia nyata ketika barang fisiknya nggak ada di depan mata kalian. Lanjut ke bagian kedua yang nggak kalah menarik, perdebatan klasik, gambar atau kode. Gimana sebenarnya otak kita nyimpan gambar-gambar tadi? Wah, ini sempat memicu salah satu perdebatan paling panas di dunia psikologi kognitif. Bayangin aja kayak 2 sistem operasi komputer yang lagi saingan. Di satu kubu, kita punya pendekatan analog yang dipelopori Stephen Koslin. Koslin yakin banget kalau otak kita nyimpan gambar secara harfiah, semacam foto mental yang bentuk, ukuran, dan proporsinya sama persis kayak aslinya. Tapi di kubu seberang ada pendekatan proposisional dari Zenon Pilishin. Pilishin berpendapat, enggak, otak kita tuh nggak nyimpen gambar. Otak cuma nyimpen data atau kode simbolik abstrak. Misalnya ada kode, bola di atas meja. Saking ngebutnya kode ini diproses, otak kita ngerasa seolah-olah itu adalah sebuah gambar visual. Terus, siapa dong yang benar? Nah, untuk memecahkan perdebatan ini, mari kita lihat eksperimen rotasi mental yang super terkenal dari Shepard dan Metzler. Eksperimen ini jadi pukulan telak yang mendukung pendekatan analog. Mereka minta peserta untuk membandingkan 2 gambar objek 3D, tapi objeknya diputar pada sudut yang beda-beda. Dan coba tebak hasilnya? Semakin besar sudut putarannya, semakin lama juga waktu yang dibutuhin peserta buat ngejawab. Kenapa bisa begitu? Karena para peserta itu secara harfiah beneran lagi memutar objek tersebut secara perlahan di dalam pikiran mereka, persis seolah-olah objek itu nyata ada di tangan mereka. Masuk ke bagian ketiga, gimana sih 3 tahap pemrosesan visual ini bekerja di balik layar? Gimana tepatnya mata batin kita ini beroperasi? Pastinya, representasi visual ini nggak muncul pakai sihir. Ada jalur kognitif yang sistematis banget. Pertama itu encoding, yaitu proses waktu mata kita nangkep info fisik kayak warna dan kedalaman. Terus korteks visual ngubah info itu jadi format yang dimengerti otak. Kedua, storage, tempat data visual tadi disimpan. Dan ketiga, retrieval. Ini proses aktif waktu kita manggil balik dan menyusun ulang citra mental tersebut, berdasarkan apa yang kita ingat. Kalau kita bahas lebih dalam soal tahap penyimpanan atau storage ini, kerjanya ternyata berlapis loh. Pertama, informasi masuk ke memori ikonik. Ini cuma tempat singgah sebentar banget, hitungannya cuma milidetik. Tapi bintang utamanya ada di Visual Spatial Working Memory. Bayangin ini kayak papan tulis mental di dalam kepala kalian. Di sini, kalian nggak cuma nyimpen info pasif, tapi kalian bisa aktif mencoret-coret dan memanipulasi info visual itu. Terus pada akhirnya, kalau informasinya emang penting, dia bakal masuk ke memori jangka panjang. Menetap selamanya jadi bagian dari diri kalian, kayak mengingat wajah orang tua atau jalan pulang ke rumah. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat. Waktunya kita pakai ilmu ini untuk meretas memori dan kreativitas kita. Gimana caranya kita manfaatin sains ini buat ningkatin kualitas hidup sehari-hari? Entah itu buat lulus ujian atau bikin audiens terpukau pas presentasi. Rahasia pertamanya ada di teori dual coding dari Allen Paivio. Intinya gini,
Kalau kalian cuma baca teks doang, infonya cuma numpang lewati satu jalur verbal di otak. Gampang banget lupa. Tapi, saat kalian gabungin teks itu sama visual, boom, kalian bikin jalur ganda di otak. Kalau memori kata-katanya mulai pudar, memori gambarnya bakal datang nyelamatin. Makanya, belajar pakai diagram atau coretan visual itu jauh lebih nempel di kepala. Dan buat kalian yang pengen beneran ngehack daya ingat, kenalan nih sama Method of Loci. Ini teknik memori kuno yang terbukti ampuh banget secara sains. Caranya, kalian ambil informasi baru yang susah dihafal, terus kalian tempelin info itu ke titik-titik di suatu tempat yang udah kalian hafal di luar kepala. Misalnya ruang tamu rumah kalian. Nanti pas butuh info itu, kalian tinggal jalan-jalan aja secara mental nyusurin ruangan tersebut. Kalian memanfaatkan radar spasial alami otak untuk melipat gandakan ingatan. Keren kan? Ada fakta yang lebih seru lagi. Dan ini masih anget banget. Sebuah riset kognitif tahun 2024 dari Vitamin, Blaye, dan Kamos membuktikan kalau pakai alat bantu visual itu benar-benar ningkatin kapasitas visual spatial working memory. Dan kerennya, ini nggak cuma berlaku buat anak prasekolah, tapi juga buat orang dewasa. Artinya, visualisasi itu bukan cuma sekedar trik lucu-lucuan, tapi beneran bagian krusial buat naikin performa otak kita sehari-hari. Di dunia kerja zaman sekarang yang serba digital dan penuh data ribet, representasi visual itu ibarat jalan pintas kognitif kita. Daripada pusing lihat lautan teks, kita ubah jadi infografis yang enak dilihat. Kita pakai mind mapping biar mata kita bisa langsung nangkep hubungan antar ide yang bercabang-cabang. Terus kalau lagi nyari ide inovasi, kita lakuin visual brainstorming. Ya, coret-coret sketsa gitu buat ngecek solusi abstrak sebelum buang-buang waktu dan modal. Pepatah lama itu benar banget, satu gambar bisa berbicara lebih dari ribuan kata. Tapi tunggu dulu, di bagian kelima ini, kita harus sadar juga soal keterbatasan dan bias visual kita. Walaupun kekuatan mata batin kita ini luar biasa, terlalu mengandalkannya justru bisa bikin kita kena jebakan Batman loh. Salah satu jebakan mental yang paling umum disebut functional fixedness atau ketetapan fungsional. Ini kejadian kalau representasi visual kita udah terlalu kaku. Contoh simpelnya, kita lihat palu dan langsung mikir, oh ini alat buat mukul paku. Karena otak kita udah terkunci di satu gambar itu, kita jadi gagal mikir kalau gagang palu itu sebenarnya bisa dipakai buat ganjalan pintu atau pengungkit. Visualisasi yang terlalu sempit kadang malah memblokir kemampuan kita buat mikir out of the box. Selain itu, penting buat kita tahu kalau citra mental setiap orang itu beda-beda spektrumnya. Ada yang bisa ngebayangin gambar dengan kualitas 4K di kepalanya, tapi di ujung ekstrim yang lain ada kondisi yang namanya afantasia. Orang dengan kondisi ini sama sekali nggak bisa ngebayangin gambar mental. Ini jadi pengingat buat kita kalau visualisasi itu bukan satu-satunya jalan. Ingat perdebatan analog dan proporsional tadi, konsep-konsep abstrak seperti keadilan, moralitas, atau matematika tingkat tinggi, itu kadang malah rawan miskomunikasi kalau dipaksa jadi gambar, dan justru lebih tajam di proses lewat sistem verbal dan bahasa. Pada akhirnya, otak kita ini ibarat orkestra simfoni yang megah, yang memadukan persepsi visual, kemampuan bahasa, dan memori ruang. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang semoga bikin kalian merenung. Pas lagi ngadepin masalah yang mentok, kalian tuh secara alami lebih condong mikir visual atau verbal. Dan coba bayangin, kalau kalian mulai hari ini menantang diri sendiri buat menyeimbangkan keduanya, potensi luar biasa apa yang bakal kalian lepaskan? Terima kasih banyak sudah ngikutin pembahasan ini, teruslah melatih pikiran kalian, dan sampai jumpa.